Pramuka Universitas Negeri Makassar akan berkunjung ke wilayah kota wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba. Nah, Kabupaten Bulukumba sering dikenal dengan sebutan Butapan Retolopi yang dikenal dengan istilah Tanah Pelaut Ulung. Sekarang kita sudah ada di perjalanan menuju ke tempat pembuatan perahu pinisi yang tepatnya di Tanah Beru, dan inilah kondisi yang ada di perjalanan menuju lokasi tersebut. Baik kakak-kakak, sekarang kita sudah tiba di pembuatan perahu pinisi, tepatnya di Tanah Beru. Mau tahu cara pembuatannya? Yuk ikuti saya. Kapal pinisi merupakan bukti Indonesia adalah negara maritim yang besar dengan pelaut dan pembuat kapal yang tangguh. Jika ingin melihat proses pembuatan perahu tradisional pinisi, Anda bisa berkunjung ke Desa Tanah Beru di Kelurahan Tanah Beru, Kabupaten Bulukumba. Di sini kita dapat melihat langsung cara pembuatan kapal pinisi khas Sulawesi Selatan. Desain tradisional dengan lantai kayu yang apik, interiornya terlihat modern, elegan, berkelas, dan tentunya dengan harga yang tidak murah karena dibangun dengan harga miliaran rupiah. Nah, kapal yang kita jumpai ini ternyata dipesan oleh orang Korea dan sementara dalam proses pengerjaan. Pada saat kapal pinisi selesai dibuat, maka kapal tersebut akan ditarik ke laut oleh ratusan orang. Baik kakak-kakak, itulah tadi kita telah mengunjungi tempat pembuatan perahu pinisi. Nah, selanjutnya kita akan mengunjungi lokasi Amatoa Kajang yang terletak di Tanah Toa. Nah, sekarang kita sudah tiba di kawasan Tanah Toa atau Kajang yang terkenal akan budaya dan ciri khas kesederhanaannya. Suku Kajang merupakan salah satu suku tradisional yang terletak di Desa Tanah Toa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Kajang memiliki ciri khas dari pakaiannya yang berwarna hitam dan tidak memakai alas kaki. Hal ini memiliki makna yaitu persamaan, persatuan dalam segala hal dan kesederhanaan. Karena kawasan ini masih memegang teguh adat leluhur yang tidak dapat disentuh oleh modernisasi, oleh karena itu kita tidak dapat menyentuh banyak video dan gambar. Oleh karena itu, yuk ikuti saya. Secara geografis, suku Kajang terbagi menjadi dua bagian, yaitu suku Kajang bagian dalam yang biasa disebut Tau Kajang dan suku Kajang bagian luar yang biasa disebut Tau Lembang. Dalam penggunaan bahasa untuk berkomunikasi sehari-hari, mereka biasa menggunakan bahasa Konjo. Bahasa Konjo sendiri memiliki kemiripan dengan bahasa daerah Makassar, walaupun terdapat beberapa perbedaan seperti pada aksen atau pengucapan. Selain itu, bentuk rumah Kajang dalam dan Kajang luar sangat berbeda. Di Kajang luar, dapur dan tempat buang airnya terletak di area belakang rumah, sama halnya dengan rumah-rumah pada umumnya. Sedangkan, bagian Kajang dalam menempatkan dapur dan tempat buang airnya di bagian depan rumah. Halo kakak-kakak, tahu nggak sekarang saya lagi berada di mana? Nah, benar banget, sekarang saya lagi berada di depan Masjid Songkoreca yang ada di Kabupaten Bone. Kabupaten Bone sendiri akrab disapa dengan sebutan Bumi Arum Palaka. Mau tahu lebih lanjut apa sih penjelajahan dan kegiatan kita ke depannya? Yuk ikuti kami.
Masjid Songkoreca kini menjadi ikon baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masjid ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanah Tirta Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, sekarang saya sudah berada di Masjid Songkoreca yang merupakan salah satu ikon baru yang ada di Kabupaten Bone. Untuk lebih lanjut, kita akan mengeksplor mengenai bentuk-bentuk apa saja yang ada di dalam Masjid Songkoreca ini serta motif-motifnya. Yuk ikuti perjalanan kami. Berbeda dengan masjid pada umumnya, kubahnya unik karena berbentuk Songkoreca, songkok Bugis yang telah diakui menjadi warisan budaya yang ada di Kabupaten Bone. Di langit-langit masjid terukir Asmaul Husna. Bentuknya timbul melengkapi keunikan kubah yang didesain berbentuk Songkoreca ini. Baik kakak-kakak, sekarang kita sudah berada di lapangan Merdeka yang ada di Kabupaten Bone. Selanjutnya kita akan menuju Museum Lapawawoi yang jaraknya tidak jauh dari lapangan ini. Yuk kakak-kakak, mari ikuti perjalanan kami. Nah, sekarang saya sudah berada di depan Museum Lapawawoi. Museum Lapawawoi sendiri merupakan bekas istana dari Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim yang merupakan Raja Bone yang ke-32. Museum Lapawawoi adalah museum yang ada di Kabupaten Bone dan berlokasi di Jalan MH Tamrin nomor 9 Watampone. Nah, sekarang kita sudah berada dalam museum. Terlihat beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Bone sampai Arumpalaka yang ada sampai saat ini. Museum Lapawawoi merupakan lokasi bekas istana Andi Mapanyuki, Raja Bone ke-32. Museum Lapawawoi ini memiliki koleksi kurang lebih 331 buah, diantaranya berupa rangka manusia prasejarah, situs capa Lombok, koleksi keramik, bendera, senjata hingga koleksi kedatangan Soekarno. Baik kakak-kakak, sekarang kita sudah berada di Desa Pancing, salah satu lokasi pembuatan Songkoreca yang ada di Kabupaten Bone. Nah, Songkoreca ini sendiri merupakan lambang atau identitas seorang laki-laki yang ada di Kabupaten Bone dan hanya bisa dibuat oleh wanita-wanita yang ada di Kabupaten Bone saja. Jadi untuk lebih lanjut, kita lihat pembuatannya. Seperti yang kakak-kakak lihat tadi, bahwasanya Songkoreca yang ada di Desa Pancing ini masih dibuat menggunakan tangan-tangan ibu-ibu yang ada di Desa Pancing secara tradisional. Pembuatannya itu masih belum melibatkan teknologi, jadi ketelitiannya, tingkat kehalusan dan ketelitiannya itu masih sangat terjaga. Jadi tidak salah lagi bahwasanya harga dari Songkoreca ini sangat mahal. Jadi harga yang dibanderol dari Songkoreca itu sendiri dimulai dari 250 sampai dengan 150 juta. Nah, itulah tadi penelusuran kita mengenai Songkoreca yang ada di Kabupaten Bone, sekaligus mengakhiri kegiatan penjelajahan kita yang ada di Kabupaten Bone. Selanjutnya kita akan meneruskan penjelajahan kita ke beberapa kabupaten lagi. Mau tahu keseruan lebih lanjut mengenai penjelajahan kami? Yuk ikuti keseruan kami. Kakak-kakak, sekarang saya sudah berada di salah satu objek wisata di kabupaten selanjutnya yang merupakan tujuan penjelajahan kita. Kakak pasti tidak menyangka sekarang saya berada di Kabupaten Wajo, tepatnya di depan Masjid
Tosora, Masjid Tua Tosora yang merupakan salah satu objek wisata budaya yang saat ini lagi hits di Kabupaten Wajo. Mau tahu lebih lanjut apa saja sih yang ada di dalam Masjid Tua ini? Yuk ikuti saya. Nah, di Masjid Tua Tosara ini tidak hanya terdapat sebuah masjid saja, tapi terdapat sebuah makam dan juga sumur tua. Makam itu sendiri adalah makam dari Asy Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar yang merupakan orang pertama yang menerima Islam dan sekaligus menyebarkannya khususnya di daerah Kabupaten Wajo ini. Juga sekaligus sebagai pendiri dari Masjid Tua Tosara ini. Baik, tidak jauh dari lokasi Masjid Tua Tosora, saya sekarang berada di salah satu tempat pengrajin kain tenun khas sutra khas dari Kabupaten Wajo. Mau intip lebih lanjut untuk pembuatannya? Yuk ikuti perjalanan saya. Nah, itulah tadi penjelajahan mengenai wisata budaya yang ada di Bugis yang dimulai dari Kabupaten Bone hingga saat ini di Kabupaten Wajo. Cukup sekian penjelajahan wisata budaya kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objek wisata yang ada di Toraja Utara salah satunya yaitu adalah Ketekesu. Sebelum kita ke Ketekesu, kita bisa melihat ke belakang adalah ikon terpenting yang ada di Tanah Toraja, yaitu Monumen Patung Laki Padada. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Toraja Utara. Pengen tahu lebih lanjut? Yuk ikut saya. Ketekesu merupakan salah satu tempat tujuan untuk mengekspor kebudayaan yang ada di Toraja Utara. Usia wilayah Ketekesu ini kurang lebih 400 tahun. Uniknya ia tidak pernah mengalami perubahan dari awal dibuat. Di sini, rumah adat Tongkonan dan pemakaman dalam Gua Alam juga Gua Pahat merupakan ikon dari Ketekesu yang berusia lebih dari 300 tahun. Baik, itulah kakak-kakak tadi tempat wisata Ketekesu. Jadi selanjutnya kita akan menuju ke tempat wisata Londa. Kalau kakak ingin tahu bagaimana tempat wisata Londa, yuk ikut saya.